Share screen saya. Sudah, Kak. Oke, sip. Sip. Kalau gitu kita lanjut lagi ya, teman-teman. Kita lanjut lagi. Di sini kemarin kan saya bikin ORM-nya atau objek relasional mapping-nya ya, teman-teman ya. Kemarin kita udah merelasikan antara country dan region ya, kemudian antara employee dan user yang memiliki relasi one to one, dan terakhir user dan role yang memiliki relasi many to many ya. Beberapa dari teman-teman sudah berhasil meng-create, tapi masih ada gagal di bagian update-nya, atau ada yang berhasil full create, update, delete, dan seterusnya. Ada? Belum ada ya? Oke. Karena belum ada, teman-teman ya. Mungkin teman-teman oh, Sabrina udah? Belum. Oh, belum ya? Belum, Oke, Kak. mungkin teman-teman, masih terkendala ya dari segi, nge-create-nya mungkin ya, nge-delete-nya, ataupun nanti, masih terkendala dari segi update-nya, seperti itu. Nah, di sini mungkin kita sama-sama membuat CRUD-nya ya. Saya akan menjawab pertanyaan yang sudah saya berikan atau tugas yang saya berikan ke teman-teman, itu ada di dalam Johannesburg ya. Kita lihat dulu. Di sini saya minta teman-teman untuk buat revisi untuk model, role, user ya, model, role, dan user ya. Di sini berarti saya buat dulu ya, artinya kita sudah buat modelnya, sekarang kita buat apanya, teman-teman? Repository, Kak. Kita bikin repository. Oke. Sekarang repository ini adalah interface. Kita bikin interface. Country, region, artinya di sini saya bikin employee dulu. Ya, tinggal teman-teman nantinya extends ke JPA repository. Employee. Oke, kemudian kita kasih notasi repository. Kemudian saya new lagi kembali, saya bikin lagi interface-nya dengan role repository. Kita kerja cepat dulu ya. Saya extends ke JPA repository sampai role, dan ini adalah kemudian kita bikin yang terakhir ada siapa teman-teman? Ada user. Kita extends ke JPA repository dari user. Datanya dulu. Lalu kemudian kita bikin service-nya juga sama. Ya di sini Java class saya buat dari employee. Ini adalah sebuah service. Yang kita membutuhkan private employee repository. Oke. Ntar aja deh. Read di sini saya copy aja, punya dari country. Saya ambil aja. Oh. Saya copy, CRUD-nya karena sama.
Oke, find all, employee not found, employee already exists, find by name. Oke, kita bikin juga validasinya. Nggak apa-apa, kita bikin juga di employee repository, artinya saya bikin oke, kemudian kita bikin Java class untuk user service add service private user Employee repository. repositorinya ada kelebihan huruf, Kak. Gimana? Di employee repositorinya ada kelebihan huruf. Oh iya, sorry. User service repository. Ini saya copy aja. Oke. Oke. What's that? Oh, oke. Get username. Create user ketika ID-nya ini oke. Ketika namanya ada yang sama, oke, nggak masalah, kita kasih seperti itu. Oke. Oke, sip. Terakhir kita akan buat dari sisi service. Dan terakhir kita buat kontrol ya. Di sini saya set dulu, saya close all dulu. Teman-teman, saya tidak perlu praktek edge satu lagi ya. Soalnya sudah paham ya buat CLUD-nya ya. Iya, Kak. Iya, Kak. Oke.
kita bikin kontrolnya notasi address controller request mapping slash employee, kemudian kita panggil private employee service-nya, structure-nya tambahkan atas add auto red, dan nantinya teman-teman di sini saya copy aja dari country controller, ini sama paste sama seperti biasa country saya ganti menjadi employee. Oke, dan sekarang kita pergi ke kelas. Habis employee ada apa aja? Ada user ya, user controller, sama kita request mapping user user service, tambahkan notasi add auto wallet, kemudian di sini country jadi user akhir kita buat si kemudian selesai ya. Tadi kita udah buat kontrolnya, kita buat reponya juga udah, kemudian kita juga udah buat service. Nah di sini teman-teman ya, tadi kan teman-teman add-nya atau setting usernya dari pada saat kita create employee, pada saat kita create employee, kita settingnya dari teman-teman settingnya dari encapsulation-nya, dari modelnya. Nah itu sebenarnya tidak tepat ya, keliru. Cuman yang tepatnya itu teman-teman bisa setting dari sini ya. Di sini saya akan tunjukkan dulu ya errornya akan seperti apa. Nah, di sini saya tunjukkan errornya. Saya bukakan Postman ya. Jadi ketika saya meng-create anti employee itu pasti akan terjadi error ya. Di sini saya tambahkan GTS sama, saya kasih duplikat aja ya, kemudian employee, kemudian saya get all employee,
Di sini jangan lupa kita run dulu, kita run dulu aplikasinya. Exam saya udah jalan belum? Udah. Oke, dan terjadi error. User controller, oke. User service, oh, nih. Find by username. Oke. Kemudian kita start kembali. Dan harusnya berhasil jalan. Oke. Ya. Kemudian kita coba dulu untuk employee-nya apakah bisa ya tanpa saya menambahkan set user. Ya, kita get all dulu. Kita tes. Ya masih nggak bisa. Employee masih kosong ya, karena emang kita belum set employee sama sekali. Pasti dia not found karena emang belum ada employee-nya ya. Di sini kita akan melakukan create ya. Di mana bodinya nantinya isinya apa aja kita cek dari di sini ada error. Find by name ya. User. Kenapa nggak aku buka? Oh di sini. By username. Udah selesai. Ya, kita lihat dulu. Di model employee-nya kita ada apa aja atributnya? Ada ID. Nah, karena ID-nya auto increment jadi tidak perlu dimasukkan. Name, email, number. Oke, ada atribut name, ada atribut email, kemudian ada atribut number. Oke, kemudian name-nya misalnya Johan, emailnya nomornya mungkin 112. Di sini kita lihat ada objek apa? Ada objek user. Berarti di sini kita diminta untuk set usernya juga. User seperti ini. Usernya apa? Usernya username. Username-nya apa? Username-nya Tuhan juga deh, samain aja. Kemudian password-nya juga masih sama. Ya, ini menggunakan password Johan. Kalau CSN otomatis akan terjadi error. Di mana errornya itu yang sempat saya mention itu adalah not null property reference all null. Di mana ini akan terjadi server side model employee saya send kembali. Nah, bisa. Tapi kagak ke update di itunya Kak, usernya Kak. Punya saya juga begitu. Tapi tidak apa? Tidak terupdate di usernya. Tidak terupdate di usernya. User, iya. Oke. Kita lihat. Saya duplikat. Kita get all dari sini aja deh langsung. Saya get all. Saya coba ini karena relasinya saya belum getter-setterin. Nah, saya get all artinya usernya masih nol ya. Kalau saya create kembali ya, di sini saya create kembali dengan langsung memasukkan usernya. Di sini kan nggak boleh sama ya. Misalnya Dede ya. Kemudian saya send. Di sini akan terjadi error. Kenapa? Di sini kita udah men-set apanya? Usernya. Nah, di sini akan terjadi violation.
Di mana kalau kita baca paling bawah error-nya ya, transis object reference and unsafe transis instance. Save transis instance before flushing. Di mana employee user ya, itu tidak memiliki ya, itu memiliki user ya. Next is like illegal bla bla bla. Nah, ini kelihatan ya one to one-nya. Kita coba lihat di sini. Kita coba lihat dari terminalnya langsung. Nah, di terminal ya, ya object reference and unsafe transit instance. The transit instance before flushing di mana di employee user. Ya, tepatnya di employee user. Itu kita masukin yang namanya model user. Ya, betul teman-teman? Di employee user. Di model employee untuk di dalam usernya itu kita masukin usernya, betul? Benar nggak? Benar, Kak. Tapi begitu di save untuk usernya kita belum masukin si employee-nya. Ya, ini tidak boleh. Makanya kita diminta untuk set juga karena ini relasinya one to one. Begitu employee dibuat, usernya juga harus dibuat. Nah, di sini kita baru ngeset dari sisi usernya. Ya, di dalam employee. Tapi di dalam usernya, ya, ingat, di dalam usernya itu membutuhkan employee juga, teman-teman. Artinya kita diminta juga untuk ngeset employee. Ngeset employee ya, betul ya. Untuk ngeset employee di dalam usernya. Jangan hanya kita ngeset employee-nya, ya, ngeset usernya di dalam employee. Nah, ini kata-katanya agak ribet ya. Tadi kan ketika kita create employee, kita set user, teman-teman. Ketika kita create employee, ini model employee ya, kita set usernya. Tapi kita lupa, ternyata di dalam user itu ada employee juga, teman-teman. Ya, itu membutuhkan employee. Artinya di dalam service kita cukup seperti ini, ya. Di dalam service cukup seperti ini. Jadi pada saat kita set employee-nya, ya, kita panggil apa? Kita panggil usernya. Ya, kita panggil usernya seperti ini. Setelah kita panggil usernya, kita apa? Kita set employee-nya. Employee yang mana? Employee. Nah, ini akan dilakukan tadi. This. Ya, this. Kita set kembali employee-nya di mana? Di dalam usernya. Oh, iya, Kak. Sehingga ketika saya save kembali, employee, set employee, get employee, di employee ada get user, set user. Oke. Employee service, ketika kita membuat employee-nya, kita kan udah set usernya. Kemudian saya panggil get usernya, set employee-nya ke employee itu sendiri. Oke. Oke, tapi apa yang terjadi? Yang terjadi dia relasi one to one-nya mana? Ini employee. Terjadi apa? Yang terjadi saya send ya. Nah, ini masih nggak bisa. Ya, kalau kalian perhatikan di sini ada tulisan apa? Ya, tulisan apa di sini? No cascade. Ya, karena dia restrict. Jadi begitu kamu buat, ya karena default itu restrict, ya itu kamu nggak bisa langsung include input juga sekalian, nggak bisa langsung nge-insert usernya sekalian. Kenapa ya teman-teman berhasil? Karena pasti teman-teman sudah menambahkan
Cascade type all. Betul? Irfan? Irfan? Betul, Kak. Betul? Benar Nah, betul. sehingga kalau saya running kembali, saya coba save lagi dan muncullah Jackson data bind. Ini yang tadi didapatkan oleh Randika, ya, di mana ini memunculkan error apa? Error Stack Overflow. Karena begitu merespon body yang mau dikeluarkan, mau dimunculkan di sini, nah ini terjadi nested, nah terjadi infinited loop. Artinya kita perlu menutup salah satunya. Nah, pada saat kita melihat employee, apakah kita mau melihat user? Ada kebutuhan seperti itu. Tapi begitu kita melihat usernya, saya tidak mau melihat employee-nya. Ya, berarti di sini yang saya tutup. Ya. Jadi ini balik lagi ya teman-teman. Kemarin yang saya jelaskan, ini balik lagi sesuai dengan kebutuhan dari si front end-nya. Yang ini balik lagi ke front end-nya. Apakah mau menutup atau mau seperti apa nanti? Ya, di sini saya mau menutup ini aja deh, dari segi usernya aja deh. Jadi pada saat saya meng-create usernya, ya saya tidak mau melihat employee-nya. Lalu di sini kemudian di property saya melakukan aksesnya. Di sini saya kasih tahu bahwasanya adalah write only. Jadi sekarang ketika saya membuat lagi baru, misalnya di sini ada Sabrina. Seperti ini, saya send kembali, itu berhasil. Dengan role masih 0. Nah, ini muncullah satu challenging baru, satu problem baru. Lalu role-nya gimana, Kak, dimasukinnya? Nah, di sini kalau teman-teman perhatikan, ya, secara otomatis ketika kita melakukan register, apakah kita set di dalam inputan user, teman-teman? Role-nya tidak ya, kita tidak diperbolehkan set role ya, benar nggak? Benar, Kak. Intinya, role-nya itu secara default ketika dia register. Nah, di sini anggaplah sekarang di employee service kita ini kita melakukan register. Endpoint ini atau service ini ya digunakan untuk melakukan register oleh user. Dan seharusnya ketika user ini register pertama kali pada web aplikasi kita, secara default user tersebut akan kita kasih role user. Betul, teman-teman? Benar, Kak. Betul ya? Sekarang karena kita belum buat usernya, karena kita belum buat ininya, role-nya. Nanti di sini saya add request lagi. Saya duplicate dulu. Sini kita ganti menjadi role. Mana role, get all. Saya ganti jadi role. Saya send. Kosong ya. Get by ID. Role. Kemudian create. Di sini role. Dan di sini kita body-nya, di sini kita hapus semuanya. Karena di sini cuma name. Dan di sini ada si user. Send satu user ya, update juga nanti sama aja. Sini kita ya role, nantinya kita coba delete-nya juga nanti kita role. Di sini kita coba dulu update-nya apakah berhasil, body-nya, name, admin, send berhasil ya. Saya kembalikan lagi jadi user, send berhasil, saya get all user. Nah di sini artinya nanti delete-nya harusnya berhasil juga lah. Nah di sini kita tentukan dulu di user employee-nya, di employee-nya karena kita sudah tahu bahwasanya karena kita developer, artinya kita sudah tahu bahwasanya ID1 ini role-nya adalah user. Otomatis nantinya teman-teman cukup seperti apa? Cukup seperti ini. Teman-teman tinggal di sini, kalian membutuhkan apa? Kalian membutuhkan private. Apa teman-teman? Role? Repository. Role service. No, role service-nya teman-teman. Ya, kan kita sudah buat apa? Kita sudah buat service-nya. Apa service-nya? Get by ID. Ya nanti teman-teman cukup apa? Cukup di sini
nanti di dalam employee-nya. Get user-nya. Ya, set apanya? Set roles-nya. Oh, Nah, roles-nya di sini kalau kalian perhatikan, ketika kita mau set roles-nya, dot set dot set roles-nya, itu kita diminta untuk memasukkan apa teman-teman? list. List. List role. List role. Kita diminta untuk memasang tipe data list. Nah, sedangkan di sini kalau kita get by ID itu kita mengembalikan apa teman-teman? Objek ya. Iya Kak, objek. Iya Kak. Iya Kak. Artinya kita perlu masukin dulu nih objeknya ke dalam list. Kira-kira seperti apa teman-teman? Ada yang tahu? Kita perlu buat Tipe listnya dulu, Pak. berarti gimana caranya? Mulai di List dalamnya si modelnya Role sama dengan new sama dengan list. role sama dengan service, role service. new Oh iya, array array list. Array list. ya. Artinya di sini nanti tinggal kita apa? Tinggal kita masukin role-nya. Role. Cuman di sini sebelum itu kita masukin role dot add get role web service dot get Get by ID. ID-nya berapa? 1. Karena dia long 1 ya. Dan atau 1 aja. Nggak bisa ya. Karena dia tipe data long, artinya 1 ya. Bisa dipahami atau enggak? Artinya sekarang Tunggu, 1L itu apa, Kak? tipe data long. Long kan Oh iya. harus pakai apa kan? Sekarang kalau misalnya saya lihat ini kita gitu all dulu. Prosesnya masih belum ada nih. Ya, begitu saya create kembali dengan nama misalnya Kurniawan. Saya send. Nah, ini terjadi apa nih? Employee service yang ke-50. Lihat. Role service get by ID, role add-nya. Wah, kenapa nih? Kita cek dulu. Null. Employee service create 50. Nah, ini null katanya. Kita cek dulu. Kenapa null? Ada yang tahu? Ada yang tahu kenapa null tuh? Karena kita belum inisialisasi objeknya. Nah, kita belum pasangkan auto wire di objek ini. Artinya kita bikin dulu konstruktor dengan nge-add dua-duanya. Dan kita cukup menambahkan si add auto wire. Sehingga ya saya save kembali. Saya menjalankan kembali, saya send kembali, artinya sudah berhasil. Kurniawan, ID-nya 7, username password-nya Kurniawan, dan roles-nya apa, teman-teman? User. User. Sampai sini bisa dipahami? Bisa. Oke. Bisa, Kak. Sekarang apa lagi? Oh, kita belum gimana kalau di user, Kak? Ya, di user gini teman-teman, ya. Kalau kalian perhatikan di user service-nya, kalau teman-teman perhatikan ini sebenarnya sama apa yang kita lakukan di dalam create-nya. Artinya kita tidak butuh lagi create, betul? Kan sama. Iya, betul Kak. Dan kita nggak butuh lagi, kita delete aja. Boleh nggak sih saya delete? Boleh, tidak masalah. Lalu gimana? Lalu teman-teman cukup seperti ini. Di dalam user controller-nya, ya,
nantinya post mapping-nya ini mengacu pada private Employee-nya. Employee. service. Jangan lupa teman-teman menambahkannya di dalam konstruktor. Nanti tidak kepanggil nanti itu, maka dianggap null. Auto while. Kalau kemudian nantinya di sini kita hapus lagi, bukan lagi create employee service. Di sini apa? Employee dot create employee. Nah, di sini bukan user lagi, melainkan employee. Ini sama nih. Ya, kemudian di sini juga employee. Tentu saja ini akan berubah menjadi employee. Selesai. Kak, boleh nggak sih postnya digabungin aja, nggak usah disamain. Semuanya boleh ya. Ini sebenarnya nggak perlu lagi nanti ya. Kenapa? Karena kan create ini menjadi satu ya, satu kesatuan gitu, register lah ibaratnya. Jadi sebenarnya ini wasting ya. Jadi sebenarnya teman-teman mau hapus ini juga nggak masalah, mau simpan juga itu tidak masalah juga lah gitu. Tapi saranin kalau saya teman-teman di project ya, ketika melakukan register ya cukup satu endpoint ya, tidak perlu menggunakan 2 endpoint seperti ini ya. Kan di sini saya minta CRUD-nya, ya udah teman-teman pasang aja nggak masalah. Karena ini sebagai latihan aja teman-teman. Nanti next lagi kita misalnya kita mau ada kebutuhan, untuk role-nya. Kira-kira ada yang tahu gimana caranya? Maaf, bisa diulang Kak pertanyaan? Misalnya kita ada kebutuhan untuk add role-nya. Mungkin add role ini saya jadikan tugas ya. Teman-teman, karena ini jam 10.30, saya harus pindah lagi ke kelas sebelah. Saya minta teman-teman, kemarin saya minta teman-teman untuk pelajarin DTO, betul? Ya. Betul, Teman-teman, Kak. sebelumnya saya tanya dulu, kira-kira DTO ini apa? Kepanjangan dari data transfer object, Kak. Itu digunakan untuk kalau saya bacanya sih kayak transfer data, pokoknya transaksi data dari dan ke server. Dari server sama ke servernya. Dari server sama dengan servernya. Maksudnya seperti apa? Sebentar Kak, saya buka. Atau teman-teman yang lain mau berpendapat? DTO, mau beli statementnya? Di tugas saya sih saya nulisnya cuman kayak data transfer object, sebuah objek yang membawa data antar proses dengan tujuan mengurangi pemanggilan suatu metode, menghindari network overhead gitu Kak. Saya kemarin baca itu. Menghindari network overhead. Apa itu? Network overhead itu ini Kak, jumlah dari proses yang digunakan dalam setiap sensor. Contohnya bandwidth, energi, memori, waktu, dan lain-lain. Sip. Ya, sebenarnya DTO ini dibuat, ya betul banget kata Sabrina, ya, digunakan untuk supaya kita tidak membuat objek dalam objek. Pada saat teman-teman memasukkan sebuah
request ke dalam mana? Ke dalam controller kita, ya. Nantinya kita membuat sebuah kelas baru yang namanya DTO, ya, di mana DTO ini nantinya, ya, menghindari adanya objek di dalam objek, menghindari inputan objek di dalam objek. Dan DTO ini biasanya, ya, ini akan biasanya digunakan, ya, tapi tidak selalu digunakan. Kenapa? Karena DTO ini harus ada kesepakatan dari front end-nya. Balik lagi ini kesepakatan dari front end. Ketika front end-nya memberitahukan bahwasanya saya nggak mau ada inputan itu dalam objek, ada objek. Boleh nggak sih kamu buatkan semua itu sejajar, rata, tidak ada objek dalam objek. Nah, akhirnya teman-teman ada kebutuhan lah untuk membuat sebuah DTO atau data transfer objeknya, seperti itu. Ya, sehingga teman-teman butuh DTO-nya seperti itu ya. Jadi, silakan teman-teman coba dibaca-baca lagi, coba dibuatkan saya DTO-nya untuk employee ya, bagaimana ketika nanti kita create employee-nya, kita tidak masukkan lagi objek dalam objek, kita menggunakan DTO ya. Kemudian bagaimana nantinya kita add role-nya menggunakan DTO aja, nggak perlu pakai, objek. Saya hanya butuh role-nya kan, ya akhirnya kita pakai DTO. Kemudian silakan teman-teman pelajari JPKL dan ya JPKL. Oke. Saya stop dulu, saya coba tuliskan aja di sini. Ini bukan tugas ya, silakan teman-teman, ya tugas aja deh, saya tambahkan lagi.
Oke, untuk tugasnya udah saya taruh ya teman-teman ya di dalam Johannesburg ya. Ya Kak, kak. Oke, Kak. saya kemarin kan udah WA kakak. Kan aslinya Hmm. kan saya minta izin itu kemarin. Tapi ternyata Mhm. saya ada jadwal dokternya hari ini, Kak. Oh, hari ini? Iya, Oke, yang kemarin itu ya kamu chat ya? iya, Kak. Yang yang mana nih? Saya nggak lihat chat-nya. Coba saya cek dulu. Apa ketumpuk ya? Sabrina. Oh, jadi oh, oh mana ya? Sabar, sabar. Saya cari dulu. Saya di bawah nih chat kamu. Kamu chat jam berapa kemarin? Sebentar, Kak. Saya cek dulu. Jam 1 siang kayaknya, Kak. 1 siang kemarin. 1 siang kemarin. 1 siang kemarin. Sabrina, Sabrina. Oh, ini. Oh, oke. Saya baru baca, sorry, Sabrina. Untuk Sabrina, saya kasih keringanan. Sabrina, saya tag ya Sabrina. Dan tadi ada yang izin juga, itu ada Ridwan kalau nggak salah, Kak. oh iya Lagi Ridwan. sak. Ridwan dan ada Roni. Itu deadline-nya Sama kalau buat push-nya apa nggak terlalu mepet, Kak? Soalnya kan ya mungkin selesainya kan sekarang, tapi maksudnya kelasnya selesainya sekarang, tapi 2:30 itu kan kita juga ada waktu istirahatnya kan, Kak? Apa nggak sebaiknya dijadiin satu sama dokumentasi, Kak? eh nggak nggak bisa ya. Karena setelah itu kita akan lanjut lagi Tom. Ya. Jadi waktunya memang saya mepetin ya. Itu ngelihat juga ini nggak ribet, ini sama caranya. DTO itu simpel banget. Jadi kalau teman-teman lihat tuh pas simpel banget, nggak ribet. Kemudian JPKL ini sangat-sangat mudah. Ini di segmen 1 teman-teman sudah buat. Jadi JPKL entity mungkin teman-teman akan bingung di JPKL entity-nya saja. Tapi JPKL native query pure ada di segmen 1. Jadi menurut saya ini malah lebih dari cukup jam 2:30 karena kan kita melihat ini dari jam 11 ya, misalnya kan jam 11 mulainya, jam 12 1 jam udah, kemudian jam 1:30 kita masuk, 2:30 itu kita lanjut lagi. Artinya saya kasih kalian 2 jam. Saya rasa 2 jam itu lebih dari cukup teman-teman, untuk buat nomor 2 dan nomor 3-nya. Ini simpel banget, ya. Oke, Oke, Kak. sampai sini bisa dipahami teman-teman? Bisa ya, tugasnya? Bisa teman-teman? Adi, Alfian, Andi, Bisa, Arfan, Kak. Irfan, Gabi, Untuk Kurniawan, Nibila. untuk sementara bisa sih kak. Nanti kalau ada pertanyaan lewat chat general aja kak ya. Oke, sip. Nyari-nyari dulu kak. Sip. dulu kak. Sip. Kak, Untuk referensinya, saya kasih ya teman-teman jangan khawatir. Saya kasih JPKL Spring Boot. Nah, ini saya kopikan aja.
Nih saya taruh di dalam tugas. Saya edit. Oh iya, Kak. Ya, Kak, gimana? Kak Johan. Ya, gimana Sabrina? Untuk codingan yang tadi Kakak sudah apa bakal di-push sama Kakak apa enggak, Kak? Oh iya. Oke, thank you udah diingetin.